Seto. Dia teman pertama saya di kampus Unai tersebut. Dan 2 hari kemudian, ya, kabar yang menyedihkan, penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dia diizinkan oleh Tuhan untuk beristirahat yang sementara. Padahal usianya belum mencapai 40 tahun. Ya. Sejak itu saya berpikir dia seorang yang rajin olahraga, main bulu tangkis begitu jago. Ya, jarang orang yang bisa mengalahkan dia. Ya. Tetapi kenapa saya berpikir kenapa Tuhan panggil dengan cara yang demikian, bisa meninggal karena stroke, ya, dengan usia yang masih sangat muda. Kebetulan juga saya bertanya-tanya juga kepada teman-teman yang lain. Maka di sini ada saudara saya Rifa. Belum lama, Rifa ada. Belum lama dia baru menceritakan 2 hari lalu, minggu lalu, seorang teman dia, ya, mengeluh sakit jantungnya. Dan kemudian dia datang ke rumah sakit jantung harapan kita untuk berobat karena dia sudah merasa kelihatannya ada masalah nih di jantung saya gitu. Jadi dia datang ke dokter, dia berperiksa dokter, dan ketika dokter mengizinkannya pulang dan ketika dia berjalan menuju tempat parkiran, di tempat parkiran itulah dia tergeletak. Ya, sempat teman-temannya petugas parkir yang ada di situ segera membawa dia ke ruang perawatan darurat, tetapi sangat disayangkan nyawanya tidak tertolong. Ya, tidak tertolong pada usia masih sekitar 30 tahunan. Jadi saya lihat penyakit stroke, penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang kita tidak dapat duga. Ya, bisa menyerang siapa saja walaupun orang itu kelihatannya sehat. Ya, penyakit jantung, penyakit stroke adalah silent killer. Jadi mulai dari saat itu saya berpikir saya tidak bisa menyelamatkan teman saya yang sudah meninggal 11 bulan yang lalu. Saya tidak bisa menyelamatkan teman dari teman saya yang meninggal bulan lalu karena stroke. Dan saya lihat juga kalau kita lihat bagaimana seorang menteri kesehatan kita 2 tahun yang lalu ya bisa lolos terkena kanker tanpa diketahui. Hal-hal seperti itu membuat saya berpikir bagaimana saya bisa menolong orang-orang yang masih bisa ditolong. Karena yang sudah tidak bisa ditolong, saya tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Teman saya yang sudah meninggal, saya tidak bisa tolong. Tapi saya masih punya keluarga yang lain, teman-teman yang lain yang masih saya bisa tolong. Tepatnya pada bulan Oktober lalu, tanggal 3 Oktober, ada satu jalan yang saya berpikir, oh ini ada satu kesempatan bagi saya, bila mana saya bisa menolong orang-orang lain ya untuk mendeteksi kesehatannya. Kebetulan teman saya lihat memperkenalkan, oh ada sebuah mesin katanya yang cukup canggih, ya bisa mengetahui 33 unsur atau organ tubuh kita. Oh ya, bagaimana cara kerja itu? Mesin itu apakah sakit? Kenapa saya tanya apakah sakit itu? Karena ya saya sendiri cukup concern ya dengan masalah kesehatan. Cuma saya sebenarnya orang yang takut untuk disuntik, diambil darah. Siapa yang sakit di sini takut disuntik, ambil darah? Siapa? Ya banyak ya. Demikian juga saya. Jadi kalau mau sekedar cek kolesterol, cek asam urat, ya saya ke dokter, kemudian serahkan tangan saya nggak berani lihat sampai tutup mata. Lihat dokter belum? Dan saya nggak berani lihat karena begitu saya lihat ketegangannya itu begitu kuat saya rasakan. Hanya untuk mengetahui kolesterol, asam urat, gula, itu pemeriksaan yang standar, ya kan, pemeriksaan yang standar. Sehingga cara yang saya suka lakukan, saya suka cara yang lebih simpel, yaitu pakai tusuk jarum. Seringkali di mall, ya di Prodia, di tempat mana tusuk jarum, ya kan, kemudian kita dapat menghasilkan asam urat gitu, kolesterol gitu. Ya, jadi kalau misalnya seringkali hanya cek untuk mengetahui 2 hal, 1 kali tusuk asam urat, 1 kali tusuk kolesterol, 1 kali tusuk gula. Ya walaupun tusuk menusuk 3 kali, tapi kecil-kecil saya pikir masih lebih enak daripada yang di tangan itu. Pernah 1 kali saya ingin lebih banyak mengetahui keadaan kondisi tubuh saya. Jadi dia punya alat itu di lab Boston di daerah Buncit, dia bisa mengetahui fungsi
tinggal, limpah, ada 7 macam pemeriksaan yang saya ingin ketahui. Ya, walaupun harga yang saya harus bayar bagi saya lumayan. Kenapa? Karena saya harus ditusuk 7 kali. Jadi saya ditusuk 1 kali ini, oh jari yang sama masih bisa 2, jari sama 3, akhirnya saya gunakan 3 jari saya untuk mengambil sampel darah yang agak lumayan banyak. Ya, saya juga bisa mengetahui kadar ginjal, limfa dan segala macam. Jadi ketika teman saya katakan, oh ini alat ini bisa mengetahui 33 jenis organ tubuh, saya berpikir, apakah saya akan 33 kali ditusuk? Siapa yang mau diperiksa di sini sekarang 33 kali ditusuk? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Jadi alat ini, ya ketika saya mengetahui alat ini ternyata sangat simpel. Ya saudara sudah beberapa yang pegang, hanya pegang selama 1 menit, Anda bisa mengetahui begitu banyak fungsi tubuh Anda, jantung, jalur darah, keracunan dalam tubuh, ya berbagai kondisi tubuh Anda dapat diketahui tanpa tusuk menusuk, ya tanpa 33 kali tusukan. Saya pikir aman. Dan ketika saya mulai coba mengetahui lebih jauh tentang alat ini, saya begitu sangat berterima kasih dapat mengetahui alat ini. Kenapa saya rasakan manfaatnya ini? Ya, ini pengalaman keluarga, ya. Sebenarnya ini rahasia keluarga. Saya minta maaf kepada istri saya. Jadi istri saya seringkali mengeluh, saya ini sakit jantung gitu. Masa sih? Coba periksa, masa sih? Jadi kami sempat sampai berperiksa, oke, kita periksa ke rumah sakit yang paling canggih di Indonesia untuk mengetahui apa